Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Oke guys, perkenalkan kembali, saya Desta Mambar, mahasiswi cantik dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kota Prabu Muli. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi dalam makroekonomi Islam. Oke guys, jangan skip ya, selamat menyimak. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas bagaimana sih latar belakang fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi dalam makroekonomi Islam. Nah, jadi ekonomi makro Islam membahas 3 komponen utama pertumbuhan ekonomi. Komponen fungsi utama yaitu konsumsi pemenuhan kebutuhan ditambah dengan nilai ibadah. Yang kedua, tabungan persiapan masa depan ditambah dengan sumber modal. Dan yang ketiga, investasi penggerak ekonomi dan kesejahteraan. Islam tidak menjadikan konsumsi semata-mata aktivitas duniawi. Selain halal dan baik, konsumsi harus tidak boros dan tidak kikir agar tercipta keseimbangan, kemaslahatan ekonomi. Nah, jadi ekonomi makro Islam memandang konsumsi, tabungan, dan investasi sebagai 3 pilar utama yang saling terkait dan mendorong pertumbuhan laju ekonomi. Ketiganya tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, pada bagian rumusan masalah yang akan kita bahas itu ada 3 rumusan. Yang pertama yaitu apa sih pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam, dan yang kedua bagaimana fungsi tabungan dalam ekonomi makro Islam, dan yang ketiga bagaimana fungsi investasi dalam ekonomi makro Islam. Jadi 3 komponen itulah yang akan kita bahas pada pembahasan materi kita pada hari ini. Baiklah, adapun pengertian konsumsi dalam Islam. Jadi, kita harus memahami bagaimana Islam memandang aktivitas konsumsi atau menggunakan barang dan jasa, bukan sekadar urusan perut dan duniawi. Konsumsi adalah bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Setiap rupiah yang kita belanjakan memiliki dimensi spiritual dan sosial, dan oleh karena itu Islam memberikan rambu-rambu yang jelas agar aktivitas konsumsi kita tidak hanya memuaskan keinginan, tetapi juga mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, yang pertama yaitu kita harus memastikan halal dan thayyib barang dan jasa yang kita konsumsi tersebut. Nah, ini adalah salah satu prinsip paling fundamental dalam konsumsi Islami. Kedua istilah ini sering digabungkan tetapi memiliki cukupan makna yang berbeda. Halal sendiri secara harfiah berarti diperbolehkan. Dalam konteks konsumsi, halal merujuk pada aspek legal formal suatu produk. Sedangkan thayyib secara harfiah berarti baik, lezat, bersih, dan menyehatkan. Hal ini merujuk pada aspek kualitas dan dampak suatu produk yang kita konsumsi. Nah, yang kedua, kita harus memperhatikan atau menghindari dari israf dan kikir. Yang kedua, kita harus menghindari israf atau boros dan bukh atau kikir. Islam adalah agama pertengahan, wasatiyah, termasuk dalam berkonsumsi. 2 ekstrem yang harus dihindari adalah boros di satu sisi dan di sisi lain adalah kikir. Israf atau tabzir artinya melampaui batas dalam membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau berlebihan, bahkan dalam hal yang mubah. Contohnya, membeli makanan banyak sekali sampai separuhnya terbuang. Dan selanjutnya yaitu kikir atau bukh.
Artinya, terlalu menahan harta, enggan mengeluarkannya, bahkan untuk kebutuhan diri dan keluarga yang wajar, apalagi untuk berinfak. Contohnya yaitu memberi uang belanja yang tidak cukup untuk makanan bergizi bagi keluarganya. Nah, yang ketiga, konsumsi yang kita makan itu harus bernilai ibadah. Maksudnya nilai ibadah di sini bagaimana? Jadi, inilah yang membedakan konsumsi seorang muslim dengan non-muslim. Setiap aktivitas konsumsi dapat diubah dari sekadar aktivitas duniawi menjadi ibadah yang berpahala. Caranya yang pertama itu dengan niat. Niat untuk menjaga diri, niat mengikuti perintah Allah, niat bersyukur, dan dengan adab. Yang keempat yaitu berkeadilan sosial. Jadi, konsumsi seorang muslim tidak boleh egois. Dia harus memiliki kesadaran bahwa hartanya ada hak orang lain di dalamnya. Konsep hak orang lain dalam harta yaitu zakat, infak, dan sedekah, atau biasa disingkat dengan ZIS, adalah instrumen utama. Dengan berkonsumsi secara proporsional atau tidak israf, kita menyisakan harta untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, konsumsi yang bertanggung jawab. Memilih produk dari perusahaan yang memperlakukan karyawannya secara adil, atau dari usaha kecil milik saudara muslim, adalah bentuk keadilan sosial dalam berkonsumsi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi konsumsi dalam teori Islam. Fungsi konvensional yaitu C sama dengan A plus BY, di mana C adalah consumption atau konsumsi, sedangkan A adalah autonomous consumption, yaitu konsumsi otonom, dan B sama dengan atau B adalah marginal propensity to consume. Sedangkan Y adalah income atau pendapatan disposable. Dan dalam Islam sendiri, kita diperkaya dengan variabel syariah seperti zakat, infak, sedekah, niat ibadah, pembatasan konsumsi yang berlebihan. Adapun prinsip konsumsi Islami, sebelumnya pada slide bagian pengertian sudah saya jelaskan, teman-teman, apa saja prinsip-prinsip dari konsumsi Islami itu. Yang pertama ada halal dan thayyib. Jadi kita harus memperhatikan zat yang terkandung dalam makanan atau barang atau jasa yang kita konsumsi tersebut, apakah halal dan adakah thayyibnya. Yang kedua itu tidak boros. Dan yang ketiga harus berkeadilan sosial. Yang keempat yaitu bernilai spiritual atau diniatkan karena Allah Ta'ala. Dan yang kelima yaitu keseimbangan. Keseimbangan artinya tidak kurang dan tidak lebih. Nah, untuk materi selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang fungsi tabungan dalam Islam. Tabungan berarti bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi dan disimpan untuk masa depan. Namun, tabungan sendiri dalam Islam harus memenuhi beberapa prinsip syariah. Yang pertama yaitu bebas riba. Artinya, tidak boleh mendapatkan tambahan bunga yang bersifat riba. Dan yang kedua, tidak mengandung gharar, yang artinya tidak ada ketidakjelasan atau resiko spekulatif yang tinggi. Yang ketiga, tabungan tidak untuk tujuan haram, yaitu tabungan tidak boleh dipakai untuk bermaksiat. Dan yang keempat, berorientasi pada maslahat, yaitu tabungan idealnya memberi manfaat jangka panjang bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas
tentang motif dan prinsip menabung. Jadi teman-teman, motif dalam menabung atau alasan dan tujuan dasar kita menabung. Motif sendiri artinya mengapa. Jadi mengapa kita menabung? Nah, ini adalah salah satu pendorong atau alasan fundamental di balik tindakan menyisihkan harta. Motif menabung sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keamanan finansial atau financial security, yang artinya adalah motif paling dasar dan personal. Keamanan finansial sendiri memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik di masa sekarang maupun di masa depan, tanpa diliputi dengan kecemasan. Tabungan juga berfungsi sebagai dana darurat atau jaring pengaman untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Yang selanjutnya itu persiapan di masa tua atau retirement planning, yang artinya perencanaan jangka panjang. Nah, masa tua seringkali identik dengan menurunnya kemampuan fisik untuk bekerja dan mencari penghasilan. Dan menabung adalah salah satu upaya untuk memastikan bahwa di saat produktivitas menurun, kita masih memiliki sumber pendapatan pasif dari tabungan dan investasinya untuk hidup dengan layak dan mandiri. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial atau social responsibility, yang artinya motif menabung yang lebih luhur dan transendental, di mana menabung tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Harta yang kita kumpulkan dipandang sebagai amanah yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Selanjutnya yaitu prinsip dalam menabung atau cara dan etika kita dalam menabung. Prinsip adalah bagaimana. Jadi, bagaimana kita menabung? Ini adalah pedoman atau etika yang mengatur proses menabung agar tetap berada pada koridor yang benar dan bermakna. Prinsip menabung juga terdiri dari 3. Yang pertama ada hidup sederhana atau simple living, yang artinya ini adalah prinsip fundamental yang kemungkinan menabung bisa terjadi. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin atau serba kekurangan, melainkan hidup sesuai kebutuhan dan juga bukan keinginan. Yang kedua, siap membantu sesama. Nah, hal ini biasanya terjadi pada zakat, infak, dan sedekah, atau biasa disingkat dengan ZIS. Zakat, siapa yang tidak tahu dengan zakat? Zakat adalah kewajiban menyisihkan sebagian harta sebesar 2,5% untuk golongan tertentu seperti fakir, miskin, dan lain-lain. Ini biasa disebut dengan pajak spiritual yang membersihkan harta serta jiwa. Sedangkan infak dan sedekah merupakan sumbangan sukarela yang dianjurkan di luar zakat. Lebih luas dari uang, bisa berupa tenaga, pikiran, maupun senyuman. Yang ketiga yaitu menghindari tabzir atau menghindari penghamburan harta. Jadi teman-teman, tabzir adalah istilah dalam Islam yang berarti menghambur-hamburkan harta secara sia-sia, atau lebih spesifik dari sekadar boros. Jadi tabzir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang haram, tidak bermanfaat atau melebihi batas kewajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi investasi dalam Islam. Jadi dalam Islam, fungsi dari investasi merupakan penggunaan modal untuk usaha produktif dan halal. Penggunaan modal atau capital deployment, yaitu Islam sangat menganjurkan uang untuk bergerak dan produktif, bukan hanya disimpan atau hoarding. Uang yang diam dianggap tidak memberdayakan ekonomi, dan oleh karena itu, modal harus dialirkan ke sektor-sektor real yang menciptakan nilai tambah. Yang kedua, usaha produktif atau productive enterprise. Investasi harus mendukung kegiatan ekonomi yang nyata, menciptakan barang atau jasa yang bermanfaat, serta membuka lapangan kerja. Dan inti dari halal atau permissible adalah syarat mutlak. Jadi halal di sini memiliki 2 dimensi.
Yang pertama ada substansi barang dan jasa, dan yang kedua proses transaksi. Sedangkan substansi adalah usaha, dan proses merupakan cara. Jadi kesimpulan definisi dari investasi Islam adalah penggerak ekonomi etis yang mengubah modal menjadi aktivitas real yang bermanfaat dan diperbolehkan. Adapun fungsi syarat dari investasi yaitu harus bebas dari riba, gharar, maisir, dan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Yang ketiga, harus berorientasi pada keuntungan materi dan sosial. Jadi teman-teman, ketiga itu adalah prinsip dari investasi dalam Islam. Oke, teman-teman, dari penjelasan saya tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa konsumsi, tabungan, dan investasi dalam Islam ini adalah saling terkait dan berdampak pada keseimbangan ekonomi. Konsumsi itu harus halal, thayyib, dan moderat. Tabungan harus bijaksana, beretika, berorientasi sosial. Dan investasi harus produktif, adil, dan syariah compliant. Hey, iya, kamu yang udah menyimak, terima kasih ya. Oke, terima kasih karena telah menyimak materi pembahasan saya pada hari ini. Saya selaku pembawa materi, Desta Amambar, pamit undur diri. Sampai jumpa di video materi pembelajaran saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.